Jadi kalau bisa dibilang sastra Jepang itu di luar ekspektasi saya, tapi melebihi ekspektasi saya. Kamu mau jadi apa kalau sudah lulus itu? Hal yang menurut saya menarik itu saat memang bisa berinteraksi langsung dengan native speaker bahasa Jepang, dengan penutur asli. Karena kalau di kelas itu misalnya ada info dari dosen nih bilang besok mau komunikasi langsung sama native speaker melalui Zoom. Teman-teman tuh pasti kayak gimana nih kayak panik sendiri. Dan menurut saya tuh merupakan hal yang lucu ya Kak. Hai Yupip, jumpa lagi bareng Eva di Unhas Story. Yupip, siapa nih yang belum tahu kalau Universitas Hasanuddin punya jurusan sastra Jepang loh. Tapi ngomong-ngomong dengar nama negara Jepang, pasti yang ada di pikiran Yupip kalau bukan anime ya manga. Gak salah sih, tapi sastra Jepang gak sesempit itu loh Yupips. Gimana kalau kita tanya aja langsung sama mahasiswa sastra Jepang Universitas Hasanuddin. Kira-kira mereka belajar apa aja sih? Dan apakah yang masuk ke jurusan ini cuman pecinta anime doang? Dan ada nggak sih organisasi yang menaungi seluruh mahasiswa sastra Jepang yang ada di Universitas Hasanuddin? Tenang aja, yang udah pada kepo, saya udah nyiapin 2 narasumber kita pada hari ini. Ada Kak Faradila Zahra dan Kak Yus Kirana yang bakalan sharing-sharing ke kita semua. Tapi sebelum saya nyamperin mereka, saya mau coba deh opening pakai bahasa Jepang biar terlihat lebih pro. Kono episode dewa Nihon ni suite o hanashimasu. Artinya apa? Yang tahu-tahu aja lah. Langsung aja kita samperin ke 2 narasumber kita. Acara ini dipersembahkan oleh Oke Yupips, seperti yang sudah saya sampaikan tadi bahwa kita bakalan bincang-bincang dengan 2 mahasiswi dari sastra Jepang, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin. Dan di sini saya sudah bersama dengan Kak Faradila Zahra dan Kak Yus Irana, Kak Farah dan Kak Ran ya. Nah mungkin sebelum kita bahas banyak tentang sastra Jepang itu seperti apa sih, mungkin saya mau tahu dulu nih alasan dari kakak-kakak semua kenapa sih pilih sastra Jepang untuk melanjutkan studinya. Mungkin dari Kak Farah dulu. Ya, jadi sejak awal saya memang tertarik dengan budaya Jepang. Tapi awalnya itu saya cuma tahu Jepang melalui anime dan manga. Sebelum masuk ke sastra Jepang, saya cari tahu dulu. Ternyata banyak sekali hal menarik dari Jepang selain anime dan manga itu. Misalnya dari sejarah, aspek sejarah, budaya, dari aspek sastranya. Nah, sebelum itu juga, sebelum daftar ke sastra Jepang, saya juga cari tahu prospek kerjanya seperti apa sih. Ternyata bukan hanya terbatas di bidang akademik, tapi saya bisa jadi apa saja. Jadi bisa dibilang masuk ke sastra Jepang merupakan pilihan yang saya ambil dengan banyak keputusan. Pertimbangannya itu tadi ya ada karena memang ketertarikan diawali dari tertarik dengan anime dan manga itu sendiri. Kemudian ternyata setelah search ada peluang yang besar ya yang bisa diambil di sana bahwa pemanfaatan orang itu bukan hanya dari akademiknya saja. Banyak yang bisa dikembangkan skill dari Kak Farah itu sendiri sehingga memang memilih sastra Jepang ini bukan ecek-ecek ya, penuh dengan pertimbangan pemirsa. Kalau Kak Ran sendiri gimana? Jadi saya itu memilih sastra Jepang karena motivasi dari sepupu saya. Jadi sepupu saya itu bekerja di Jepang sampai saat ini. Dari beliau saya mendapatkan gambaran soal Jepang. Jadi saya mulai tertarik di situ dan mencari tahu lebih lanjut soal Jepang di internet. Dan saya cari tahu di mana sih ada jurusan yang bisa membuat saya lebih dekat dengan Jepang. Dan setelah saya cari tahu ternyata di Unhas itu ada dan merupakan satu-satunya universitas yang memiliki jurusan sastra Jepang di Sulawesi Selatan. Jadi memang betul-betul itu tadi ya kita bisa katakan honest review lah dari sepupunya itu ya bahwa Kak Ran ini dengarkan langsung gitu ya pengalaman di sana dan ternyata kayaknya worth it nih untuk diseriusin gitu ya akhirnya dan memilih sastra Jepang Unhas tentunya pemirsa yang merupakan satu-satunya di Sulawesi Selatan ya. Berbicara tentang ekspektasi dan realita
Nah, kadang-kadang kan tentunya ada kekhawatiran gitu ya. Iya, Kak. Apalagi mungkin bagi orang-orang yang sebelumnya nggak ada basic sastra Jepangnya, takut-takut atau gimana. Nah, setelah masuk di sastra Jepang gimana? Mungkin dari Karan dulu, gimana sih ekspektasi versus realitanya kuliah di sastra Jepang Unhas? Iya, Kak. Jadi dari gambaran yang diberikan kepada saya itu semuanya kan hal-hal yang menarik gitu, Oke. Kak. Setelah masuk di sastra Jepang, oh ternyata di sastra Jepang juga ada banyak tantangan gitu. Oke. Tantangan yang paling besar bagi saya itu adalah bahasa Jepang itu sendiri, Kak. Karena di Jepang bahasa Jepang kan termasuk salah satu bahasa yang sulit, Kak. Oke. Makanya begitu, Kak. Jadi setelah dengar semua yang menarik-menarik, ternyata pas masuk ada struggle-nya juga Iya, ya, Kak. khususnya di bahasa. Mungkin kalau Kak Farah agak berbeda kali karena Kak Farah dari awal juga udah punya ketertarikan sama anime dan manga gitu ya. Gimana kalau Kak Farah sendiri? Jadi saya sendiri awalnya berpikir kalau jurusan sastra Jepang itu mungkin cuma membahas seputar bahasa dan sastra saja. Oke. Dan saya juga pikirnya suasana di kelas itu mungkin lebih akan terkesan monoton ya, Oke, karena hanya cuma belajar sastra saja, bahasa. Tapi setelah benar-benar masuk di sastra Jepang, saya berkuliah, saya baru tahu ternyata banyak sekali hal yang bisa saya pelajari, bukan cuma dari bahasa, sastra, tapi saya juga belajar dari aspek sejarah, budaya, linguistik, dan lain sebagainya. Suasana di kelas juga terkesan fleksibel, jadi tidak monoton seperti yang saya pikirkan sebelumnya. Oke. Jadi kalau bisa dibilang sastra Jepang itu di luar ekspektasi saya, tapi melebihi ekspektasi saya. Oke, bahkan melebihi ekspektasinya ya. Jadi Betul sekali. untuk kesulitan mempelajari bahasa nggak terlalu mungkin ya, karena ketertarikan sama ini mungkin banyak tahu dari situ juga. Ya memang sebelum masuk ke sastra Jepang saya sempat belajar otodidak sebentar. Oke. Jadi itu tadi ya. Dengan bekal yang sudah matang tentunya ditambah lagi ternyata di luar dari ekspektasinya ya pembelajaran di sastra Jepang tentunya. Betul sekali, Kak. Perkuliahan Kak Farah dan Kak Ranin sangat mengasyikkan ya, sangat seru banget nih di sastra Jepang. Nah, ini kan ada yang banyak pemahaman masyarakat pada umumnya ya, ada stereotip yang beredar. Kalau kita sebut kata Jepang itu langsung pasti wibu gitu ya. Mungkin Yupips dan pemirsa juga udah sangat familiar dengan istilah ini dan mungkin juga tertanam di mindset pemirsa semua ya tentang mindset ini. Mungkin gimana tanggapannya Karen tentang hal itu? Jadi untuk wibu itu sendiri sebenarnya suatu penghinaan ya, Kak. Menurut wibu itu sebenarnya sebuah penghinaan untuk orang-orang yang terlalu terobsesi atau fanatik terhadap anime atau entertainment Jepang lainnya. Padahal Jepang itu bukan hanya tentang anime, Kak. Jadi dengan adanya stereotip ini menghambat apresiasi masyarakat terhadap budaya, Kak. Karena di sastra Jepang kan mahasiswanya ada banyak, Kak. Dan malah mereka malah dikotak-kotakan dalam stereotip kalau mereka hanya suka anime. Padahal di sastra Jepang itu dengan mahasiswa yang banyak itu memiliki motivasi yang berbeda-beda kan, Kak. Gitu. Ada yang motivasinya karena memang suka dengan sastra Jepang, ada yang karena linguistik Jepang itu sendiri, ada juga karena sejarah atau kebudayaan Jepang. Oke, jadi bisa dibilang Kak Ran ini kurang setuju ya dengan stereotip yang diberikan itu, karena memang itu tadi kalau wibu itu sangat sempit ya pada penggemar entertain Jepang saja, padahal mahasiswa sastra Jepang ini punya banyak motivasi dan latar belakang tentunya di sastra Jepang itu sendiri. Nah, kita masuk ke pembahasan perkuliahan kali ya. Mungkin Kak Farah bisa jawab lebih banyak tentang ini. Ini kan lagi musim SNBT nih. Para siswa-siswa ini udah para hunting-hunting nih, udah pada menyasar kampus-kampus favorit mereka. Gimana sih kalau di sastra Jepang itu apa aja sih yang dipelajarin gitu? Nah, jadi di sastra Jepang itu bukan cuma belajar mengenai bahasa dan sastra, banyak sekali hal-hal yang dipelajari di sana. Misalnya di mata kuliah yang berhubungan dengan sastra sendiri, kami banyak belajar mengenai karya sastra, kesastraan Jepang, Kapita Selekta juga. Nah, kami di mata kuliah, misalnya di mata kuliah kesusastraan Jepang, kami banyak membahas mengenai bagaimana nilai-nilai moral masyarakat pada zaman dahulu tercermin dalam suatu karya sastra. Atau di mata kuliah yang berhubungan dengan budaya, kami pelajari bagaimana kebiasaan masyarakat Jepang berkembang hingga saat ini. Atau di mata kuliah linguistik yang membahas mengenai tata bahasa secara ilmiah,
kami banyak membahas mengenai bagaimana aksen dan dialek bekerja, bagaimana tata bahasa berkembang, dan bagaimana bahasa Jepang digunakan dalam komunikasi formal dan informal. Seperti itu, Kak. Jadi ada banyak cabang-cabangnya ya. Beberapa yang saya tangkap itu tadi ada tentang sastranya juga, dan tentunya dengan linguistiknya juga. Betul ya. sekali. Dengan itu apakah ada kesulitan bagi Kak Farah sendiri? Kalau kesulitan pastinya ada ya, Kak. Secara banyak sekali mata kuliah yang banyak bermacam-macam mata kuliah dengan tingkat kesulitan yang berbeda-beda juga. Jadi struggle sendiri untuk saya. Oke, ini mungkin buat informasi bagi para siswa-siswa tadi yang saya sampaikan lagi hunting-hunting kampus nih. Apakah untuk masuk di sastra Jepang ini harus fasih bahasa Jepang atau minimal ada bekal bahasa Jepangnya, gimana kalau dari Kak Farah? Untuk itu sendiri sebenarnya di sastra Jepang itu di awal perkuliahan kita banyak belajar mengenai tata bahasa, struktur kalimat yang basic-basicnya. Diajar dari awal ya, dari betul, Kak, basic. metode teori dulu. Nah, lama-kelamaan seiring waktu semakin next semester itu kami mulai banyak praktik. Misalnya bercakap menggunakan bahasa Jepang dengan teman, dengan dosen, bahkan dengan penutur asli bahasa Jepang itu sendiri. Ada mitra juga ke sana ya dengan penutur asli? Ada, wah sangat menarik tentunya ya. Berarti bisa saya katakan worth it aja sih buat daftar sastra Jepang meskipun nggak ada basic. Worth it ya pemirsa, jadi nggak perlu khawatir kalau nggak ada basic atau nggak fasih bahasa Jepang, karena worth it kok kata Kak Farah. Bakalan diajar dari basic hingga sesuai dengan tingkatannya tentunya. Selanjutnya nih, apakah ada perbedaan ketika seseorang pernah belajar secara otodidak bahasa Jepang dengan yang baru belajar di kampus? Saya ambil pengalaman dari diri saya sendiri. Jadi sebelum masuk ke sastra Jepang itu saya memang pernah belajar otodidak. Saya belajar melalui video YouTube, melalui anime, film. Nah, jadi saya belajar mungkin hanya mempelajari, hanya menghafal kosakata atau kalimat-kalimatnya saja yang sering saya dengar. Tapi setelah benar-benar masuk ke sastra Jepang, saya merasa bahwa pelajarannya itu lebih terstruktur karena belajarnya dari akademik. Jadi tidak hanya menghafal kosakata, tidak hanya menghafal kalimat, tapi saya juga banyak belajar mengenai bagaimana suatu kalimat itu digunakan, bagaimana konteks penggunaannya yang benar dan tepat. Benar banget ya. Kalau misalnya otodidak itu tentunya kita belum mempelajari secara praktiknya mungkin ya, penempatan kita cuman menghafal penyebutan tapi penempatannya itu akan diperdalam lagi ketika sudah berkuliah di sastra Jepang. Nah, selama berkuliah di ini kan Kak Farah dan Kak Ren ini udah ada di semester 6 ya, angkatan 2022. Sejauh ini so far gimana sih hal yang unik apa yang pernah Kakak dapatkan selama berkuliah di sastra Jepang? Saya sendiri banyak mengalami hal yang menurut saya unik. Yang misalnya tuh saat kelas mata kuliah bercakap, Kaiwa itu kita banyak melakukan role play. Jadi kami namanya apa tadi? Kaiwa, kelas Kaiwa. Nah, jadi kami banyak melakukan role play. Misalnya kami bercakap dengan menggunakan bahasa Jepang, tapi dengan role kami masing-masing. Ada yang menjadi ini, ada yang menjadi ini. Nah, selain itu kami juga banyak belajar menulis karya sastra, karya ilmiah dengan menggunakan bahasa Jepang, dan menurut saya itu merupakan suatu hal yang unik karena lumayan sulit untuk dipelajari di luar kelas. Kalau interaksi dengan native speaker-nya tadi gimana? Ya, itu juga merupakan hal yang unik menurut saya karena saya pribadi berpikir untuk berinteraksi dengan native speaker di dunia akademik itu merupakan hal yang lumayan sulit untuk ditemui. Jadi belajar bahasa Jepang secara langsung dengan native speaker merupakan hal yang unik bagi saya dan juga menantang. Biasanya dengan perbedaan sedikit ya ceritain Kak, dengan perbedaan waktu dengan Jepang, apakah ada terkendala seperti itu saat berkomunikasi gitu dengan native speaker-nya? Biasanya dosen itu memang sebelumnya menentukan waktu, misalnya jam 3 menurut jam Jepang. Nah, jadi kita mengikuti jam Jepang, menyesuaikan atau orang Jepangnya yang menyesuaikan ke kita. Dan itu salah satu nilai plusnya ya pemirsa, kalau kita belajar otodidak mungkin kita tidak akan dapat kesempatan yang sama dengan mahasiswa sastra Jepang yang bisa ngomong langsung, interaksi langsung dengan native speaker, dan tentunya experience-nya beda dong dengan yang bukan native gitu. Nah, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal akademik ya, bagaimana sih perkuliahan di sastra Jepang. Nah, sekarang kita bakalan bahas tentang organisasinya, perkumpulannya. Tentunya ada juga wadah yang disediakan bagi mahasiswa sastra Jepang Universitas Hasanuddin. Kak Ran mungkin boleh dijelaskan.
Jadi Kak, di Unhas itu sendiri ada salah satu himpunan yang khusus menghimpun anak-anak sastra Jepang. Namanya itu Himaspa. Himaspa. Iya, Kak. Oke. Kebetulan kami juga merupakan anggota dari Himaspa. Iya, dari PDH-nya sudah Iya, Kak. terlihat sebenarnya sih. Kepanjangannya Himaspa apa? Jadi Himaspa itu Kak kepanjangannya Himpunan Mahasiswa Sastra Jepang. Oke, Iya. jadi memang khusus untuk mahasiswa Unhas ya. Iya, Kak. Oke, selanjutnya program-programnya mungkin gimana? Programnya ada banyak Kak. Di antaranya itu ada Mawarubah Halma. Mawarubah Halma ini merupakan program kerja yang dibawahi langsung oleh divisi kaderisasi dan merupakan salah satu program yang harus diikuti oleh calon anggota Himaspa yang ingin bergabung menjadi anggota Himaspa. Kayak semacam rekrutmen anggota Iya, gitu Kak. ya. Iya, Kak. Tadi namanya apa? Mawarubah Halma. Mawaru Bahalma. Bahalma. Iya. Artinya? Jadi Mawaru itu merupakan kata dari bahasa Jepang yang dari bahasa artinya Jepang. melingkar. Itu menggambarkan saat kegiatan Mawaru itu sedang berlangsung, para calon anggota itu dikumpulkan secara melingkar Kak, gitu. Nah, jadi Yupips ada program Mawaru Bahalma ya yang seperti semacam rekrutmen lah untuk Iya, Kak. calon anggota. Selanjutnya ada program apa lagi Karan? Selanjutnya itu ada Benkyokai Kak. Jadi Benkyokai ini dikhususkan untuk mereka yang ingin melulusi JLPT Kak. JLPT itu merupakan apa ya namanya Kak? Japanese Language Proficiency Ya. Test. Itu semacam apa? Kayak IELTS lah mungkin. Kak. IELTS, Oke. ujian Jadi tingkat ujian kemampuan. kompetensi khusus bahasa Jepang Iya, gitu Kak, ya. benar sekali. Oke. Terus tadi nama programnya apa? Sorry. Benkyokai. Benkyokai. Iya, Kak. Agak susah juga nih belibet ya lidahnya. Kemudian ada program apa lagi? Selanjutnya itu ada Pasepa Kak. Pasepa ini merupakan singkatan dari pergelaran seni Himaspa. Jadi Pasepa ini akan menjadi wadah untuk anggota Himaspa menyalurkan bakat dan minatnya. Entah itu di bidang kesenian atau di bidang lainnya Kak. Oke, itu biasa diadakannya berapa kali dalam setahun? Mungkin ada jadwal rutinnya? Itu biasanya dilaksanakan sekali setahun Kak. Sekali setahun Iya. yang pagelaran itu tadi ya? Iya, Kak. Oke, Yupips, tadi Kak Ran ini sudah sebutkan 3 program yang tentunya sudah sangat menarik ya, khususnya bagi para siswa yang tentunya sudah ada niat atau minat untuk melanjutkan studi di sastra Jepang. Gak usah disebutin semua ya Kak programnya, karena tentunya nantilah di spoiler ketika masuk di sastra Jepang. Mungkin ada ajakan juga nih buat ngikutin jejak-jejak Kak Ran dan Kak Farah sebagai mahasiswa sastra Jepang. Ya, Kak. Jadi kalau ingin tahu lebih lanjut silahkan gabung dengan himpunan kami. Oke, jadi Yupips ini kan di antara 3 program tadi, Pasepa ini merupakan salah satu program yang unggulan lah seperti itu ya, karena ini dilaksanakan dari tahun ke tahun dan merupakan program andalan dari Himaspa itu sendiri. Nah, mungkin boleh dijelaskan lebih rinci lagi Kak, gimana sih kegiatan Pasepa ini? Jadi di Pasepa itu Kak ada banyak penampilan yang akan kami tampilkan atau bawakan. Dan biasanya yang membawakan itu adalah anggota-anggota Himaspa itu sendiri. Namun kegiatan ini sebenarnya terbuka untuk umum. Tapi yang biasanya bisa diikuti oleh orang umum itu adalah perlombaan yang kami adakan. Jadi selain pertunjukan ada perlombaan juga ada Kak. Perlombaan. Itu perlombaannya tingkat regional atau nasional? Ada yang khusus untuk anak SMA Kak. Ada juga yang terbuka untuk umum, tidak ada persyaratan. Jadi di luar Sulawesi juga bisa mengikuti? Bisa Kak. Bisa, Karena contohnya itu kayak lomba desain poster ya Kak. Kemarin, iya Kak, seperti itu. Oke, jadi ternyata pemirsa selain pertunjukan ya, ada perlombaan-perlombaan juga. Berarti memang pelaksanaannya ini memakan waktu seberapa hari? Pelaksanaannya itu biasanya 2 hari Kak. Yang hari pertama itu khusus lomba-lomba. Dan hari kedua itu pertunjukan atau penampilan-penampilan entah itu tarian atau band dan lain-lain. Biasanya juga ini Kak, di hari kedua itu final dari hari pertama. Pengumumannya ada di hari kedua. Sekali, Kak. Pernah nggak kayak ngundang mungkin native speaker untuk hadir langsung ke kegiatannya? Iya Kak, kami selalu mengundang Bapak Kohashi yang merupakan konjen ya? Iya, Iya, Ohashi Koichi. Iya, Kak. Ternyata
selain juga melibatkan mahasiswa dan umum, juga melibatkan konjen Jepang langsung Iya, ya yang Kak. ada di Makassar. Ada tentunya. banyak instansi yang biasanya terlibat dalam kegiatan kami ini. Oke, luar biasa sekali. Jadi ini sudah bukan lagi skala mahasiswa Unhas, tapi sudah skala besar ya yang tentunya melibatkan banyak pihak dan didukung oleh banyak pihak tentunya. Mungkin gambaran sedikit tentang jenis-jenis lombanya yang biasa diadakan, lomba apa saja? Biasanya itu ada cerdas cermat Kak untuk tingkat SMA. Oke. Ada juga lomba kana, ada ya lomba baca kana. Selain itu ada lomba desain poster, jisong dan banyak lagi Kak. Oke, jadi itu tadi gambaran perlombaannya Iya, dan Kak. mungkin itu akan tentatif ya setiap tahunnya tentunya Insya Allah, Kak. bakal ada inovasi-inovasi terus setiap Iya, Kak. tahunnya di Pasepa ini. Ya, Kak. Nah, kita sudah selesai di sesi organisasi. Nah, mungkin ini lebih ke di luar dari topik itu sih, mungkin dari lingkungan kakak berdua gitu ya. Bagaimana sih reaksi keluarga atau teman-teman terdekat ketika tahu bahwa kakak ini memilih jurusan sastra Jepang gitu untuk berkuliah? Mungkin dari Kak Farah dulu. Jadi kalau saya sendiri tuh Kak, orang tua saya tuh sebenarnya tipenya yang membebaskan anaknya milih jurusan apa. Tapi waktu saya bilang saya mau ambil jurusan sastra Jepang, orang tua saya bertanya, Oke. prospek kerjanya seperti apa, setelah lulus jadi apa. Pasti itu yang ditanyakan. Oke. Jadi saya sebelumnya kan saya juga sudah mencari tahu prospek kerja seperti apa dan apa saja yang dipelajari di sastra Jepang. Jadi saya mencoba jelaskan ke orang tua saya bahwa yang dipelajari di sastra Jepang itu bukan cuma bahasa, tapi juga budaya yang dimana mungkin bisa bermanfaat di berbagai bidang pekerjaan. Jadi setelah saya berusaha menjelaskan ke orang tua saya, saya bisa jadi apa ke depannya. Akhirnya orang tua saya juga setuju dan hingga saat ini masih mendukung semua kegiatan saya. Dan syukurnya orang tuanya open minded ya dengan betul sekali, Kak. penjelasan Kak Farah ya, tidak ada yang menolak dan mendukung semuanya pilihan. Kalau kalian sendiri gimana? Jadi saat saya menceritakan kalau saya ambil sastra Jepang itu Kak, awalnya saya cuma bilang saya ambil sastra, kayak pandangan orang terhadap sastra tuh kayak meremehkan, apa sih cuma sastra gitu. Tapi setelah saya bilang sastra Jepang, mereka lebih tertarik gitu Kak, bilang oh sastra Jepang, kayak Jepang ya gitu Kak. Dan mendukung ya, lingkungan keluarganya mendukung pilihan Untuk- Kak Ran. Untuk keluarga saya sendiri juga kurang lebih sama dengan keluarga Farah, tidak begitu ketat soal apa. Mereka lebih mereka lebih fleksibel untuk itu Kak. Dan sejauh ini mungkin tidak ada yang mempertanyakan lah ke depannya bakal gimana gitu mungkin dari keluarga. Pernah sih Kak yang soal apa? Kamu mau jadi apa kalau sudah lulus gitu. Tapi dijalanin aja dulu ya. Kak, Tentunya benar. ada plus minusnya semua pilihan yang kita ambil. Nah, selama berkuliah ada nggak pengalaman yang kayak memorable banget, random tapi berkesan banget gitu di ingatan selama jadi mahasiswa sastra Jepang? Kalau yang berkesan itu pasti di setiap kepanitiaan sih Kak, terutama di Pasepa Kak. Jadi kan di Pasepa kami jadi mengenal banyak orang baru, kami jadi mendapatkan pengalaman dan kreativitas baru. Jadi menurut saya itu deh Kak. Ya, jadi nggak bisa dipungkiri ya bahwa aktivitas atau fase kepanitiaan seorang mahasiswa itu tentu sangat memorable karena di situ bakalan banyak pengalaman baru yang didapatkan, banyak tahu hal baru ya. Oh, ternyata seperti ini, ketemu orang baru, tokoh baru, itu seru banget ya. Kalau Kak Farah sendiri gimana? Ya, sebenarnya yang mengenai kepanitiaan sudah dibahas ya sama Ran, jadi saya mau bahas di yang dalam lain. kelasnya seperti apa. Jadi sebenarnya menurut saya hal yang menurut saya menarik itu saat memang bisa berinteraksi langsung dengan native speaker bahasa Jepang, dengan penutur asli. Karena kalau di kelas itu misalnya ada info dari dosen nih bilang besok mau komunikasi langsung sama native speaker melalui Zoom, teman-teman tuh pasti kayak gimana nih kayak panik sendiri. Dan menurut saya itu merupakan hal yang lucu ya Kak, karena teman-teman sekarang sudah semester 6 dan banyak belajar bahasa Jepang. Mungkin banyak dari kamu juga yang bahasa Jepangnya sudah bagus tapi masih panik kalau dihadapkan langsung dengan speaker. Selain itu juga di kelas kami banyak belajar mengenai budaya-budaya Jepang yang dimana kurang diketahui oleh orang-orang umum. Jadi menurut saya itu merupakan hal yang hal yang patut saya syukuri juga. Bisa belajar, bisa mendapatkan ilmu di sastra Jepang. Selama mencoba interaksi itu dengan native speaker ada mungkin pernah
salah okot sekali, salah ucap gitu, tipe-tipe pernah nggak gitu? Sering terjadi Sering sebenarnya. terjadi. Karena di kelas kalian pun lumayan banyak ya teman-teman yang bahasa Jepangnya sudah lumayan, tapi kembali lagi kalau dihadapkan langsung dengan penutur asli bahasa Jepang, terus kayak, gimana nih? Bilang apa ini? Bilang apa ini? Padahal kayak di kepala sudah ada ya kalimatnya kayak mau ngomong apa nanti. Misalnya sebelum sebelum ininya, Hamin satunya lah, kita kayak, nanti ngomong ini ya, kamu ngomong ini, aku ngomong ini, pembukaannya gimana? Pas hariannya langsung kayak, ini bilang apa? Ini ngomong apa? Kayak gitu Kak. Itu ada efek paniknya juga ya ketika langsung dengan native speaker, dan patut diapresiasi juga bahwa Unhas ini memfasilitasi mahasiswanya tentunya untuk berinteraksi langsung dengan native speaker, dan tentunya mahasiswa harus dong memanfaatkan momen itu ya. Benar tidaknya nantilah dilihat, yang penting ngomong dulu. Penting coba dulu gitu ya. Sangat luar biasa sekali tentunya bagi pecinta dunia Jepang, tentunya tidak hanya anime ya, banyak hal dari Jepang yang patut untuk mungkin menjadi hal yang menarik untuk sebagian orang. Tentunya diskusi kali ini bakal bermanfaat banget ya, bahwa di Unhas itu ada momen ketika mahasiswa ini bisa berbicara langsung dengan native speakernya. Nah, ini kan di semester 6 kira-kira masih ada setahun lagi lah ya, paling cepat untuk lulus. Nah, setelah dari lulus pasti ditanya mau jadi apa, seperti Karen tadi ditanya mau jadi apa. Nah, bahas-bahas soal kerjaan nih. Kalau di sastra Jepang ini sendiri, menurut kakak sendiri, prospek kedepannya biasanya kerjanya jadi apa gitu? Saya sendiri sebenarnya sastra Jepang itu dosen saya pernah bilang. Di kelas dia bertanya ke mahasiswa, kalian bisa jawab mahasiswa sastra Jepang itu lulusannya bisa jadi apa? Teman-teman semua cuma jawab jadi penerjemah, jadi guru, jadi dosen. Tapi dosen saya bilang, sebenarnya lulusan sastra Jepang itu bisa jadi apa saja. Karena memang yang kami pelajari di sastra Jepang bukan hanya seputar bahasa seperti yang saya bilang tadi. Kami pelajari mengenai budaya, kami pelajari mengenai linguistik, yang dimana bisa sangat bermanfaat ke depannya. Jadi kalau untuk prospek pekerjaan, saya rasa prospek pekerjaan lulusan sastra Jepang setara dengan jurusan lain. Jadi tidak hanya spesifik ke akademik itu tadi yang disampaikan oleh Kak Farah, bahwa memang dengan bekal kemampuan pengetahuan bahasanya, budayanya, sastranya juga, ini menjadi bekal utama ya. Apalagi disampaikan tadi bahwa orang yang bekerja di Jepang itu bukan semata-mata di akademik saja gitu. Dengan bekal itu tentunya akan ada banyak peluang bagi kita lulusan sastra Jepang. Nah, mungkin terakhir nih Kak, dari kedua narasumber kita, Kak Farah dan juga Kak Ran, pesan buat para atau calon mahasiswa yang mau melanjutkan studi ke sastra Jepang. Silahkan Kak. Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar ke jurusan sastra Jepang, belajar, gak harus belajar yang baik sih, niat, lebih memantaskan niat, karena mungkin di jurusan sastra Jepang nanti teman-teman akan berpikir bahwa, aduh, pelajarannya susah, mata kuliahnya susah. Tapi menurut saya pribadi, dengan niat yang pasti tuh mungkin pas teman-teman juga bisa melalui semuanya. Jadi mantapkan niat. Nah, itu tadi dari Kak Farah. Kalau dari Kak Ran sendiri gimana? Jadi menurut saya pribadi itu Kak, hal yang perlu dipersiapkan itu setidaknya kita mencari tahu hal-hal basic lah, terutama itu terkait huruf-huruf Jepang. Karena berdasarkan pengalaman pribadi saya yang kayak masuk di sastra Jepang dari nol, kayak yang benar-benar tidak ada basic sama sekali, itu walaupun kita ya di awal pembelajaran kita ya diberikan bekal, tapi menurut saya cukup progres saya cukup lambat gitu Kak. Jadi setidaknya persiapkan bekal agar saat masuk tidak begitu lama progresnya. Jadi supaya lebih mudah beradaptasi dengan pembelajaran yang berlangsung. Ya pemirsa, sangat menarik ya diskusi kita bersama dengan kedua narasumber kita. Ada mahasiswi sastra Jepang angkatan 2022, ada Kak Farah dan Kak Ran. Tentunya dari yang mereka paparkan tadi kita mengetahui begitu banyak hal ya, membuka insight baru bagi kita, khususnya mungkin bagi para siswa-siswa yang saat ini lagi hunting kampus ya, lagi mencari kampus untuk melanjutkan studi.
tentunya kita mengetahui banyak hal bahwa di sastra Jepang itu bukan cuma ngomongin soal anime, wibu, dan lain sebagainya. Ada begitu banyak pemahaman atau pembelajaran yang diberikan, baik itu linguistiknya, sastranya, dan juga di sini tentunya ada wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan minat dan bakatnya yang namanya Himaspa. Punya berbagai program menarik tentunya buat para anggotanya nantinya. Mungkin itu saja ya episode kita kali ini. Terima kasih banyak kepada kedua narasumber kita untuk sharing-sharingnya. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Story. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh